Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah pada tahun Gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 21 April 571 Masehi. Nasabnya Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi Muhammad merupakan seorang yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia pula ketika Nabi Muhammad berusia 7 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Siti Hadijah ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Nabi Muhammad lahir dari rahim Siti Aminah binti Wahab. Dan malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu memancarkan sinar. Para penyair pun menggambarkan indahnya suasana saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semesta yang bersinar menyambut kelahiran Muhammad Sang Mulia, kegembiraan menyelimuti seantero jagat raya. Burung-burung berkicau ria menyambut baginda. Tiada yang menandingi cahaya terangnya. Kata penyair yang menggambarkan suasana malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, 13 tahun sebelum Hijriah, tepatnya di Gua Hira. Beliau diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah diawali dengan ar-ruyah, as-syodiqoh, mimpi yang benar, di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam dirinya, dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Kemudian beliau memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hira. Sampai pada akhirnya, malaikat Jibril mendatanginya, seraya berkata, "Iqra." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian, malaikat meminta beliau membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan setelah selesai membaca surat tersebut, malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah pergi.